Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal dari kelas PAI 52. Baik, langsung saja. Adapun materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian statistik. Pengertian statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang berarti negara, dan digunakan untuk urusan negara. Hal ini dikarenakan pada mulanya statistik hanya digunakan untuk menggambarkan keadaan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kenegaraan, seperti perhitungan banyaknya penduduk, pembayaran pajak, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Adapun yang selanjutnya yaitu ukuran simpangan baku dan varians. Penyajian data baik berupa penyelidikan, riset, maupun teknologi selalu membutuhkan informasi yang lebih banyak lagi. Untuk lebih lengkap dan nyamannya informasi data, perlu dibumbui dengan perhitungan simpangan baku dan varians. Karena dengan menggunakan pengukuran gejala pusat secara cenderung menghasilkan kesimpulan yang sama, akan tetapi memiliki simpangan dan variansi yang berbeda. Adapun materi yang ketiga yaitu ukuran gejala pusat dan letak. Ukuran gejala pusat untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data mengenai suatu hal, baik mengenai sampel ataupun populasi. Selain daripada data itu disajikan dalam tabel-tabel dan diagram, masih berbentuk ukuran-ukuran yang merupakan wakil kumpulan data tersebut. Dalam bab ini akan diuraikan tentang ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Adapun yang selanjutnya yaitu ukuran simpangan baku dan varians. Penyajian data baik berupa penyelidikan, riset, maupun teknologi selalu membutuhkan informasi yang lebih banyak lagi. Untuk lebih lengkap dan nyamannya informasi data, perlu dibumbui dengan perhitungan simpangan baku dan varians. Karena dengan menggunakan pengukuran gejala pusat secara cenderung menghasilkan kesimpulan yang sama, akan tetapi memiliki simpangan dan variansi yang berbeda. Adapun materi yang selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitasi dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan objek manusia, skor hasil pengukuran, atau kejadian-kejadian yang diselidiki. Adapun sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi yang diambil dengan cara tertentu. Sampel adalah sejumlah subjek yang mencerminkan populasinya atau memiliki karakteristik yang dimiliki populasinya. Oleh karena itu, sampel biasa pula dikatakan sebagai miniatur dan populasi. Adapun yang terakhir mungkin yang akan saya bahas yaitu mengenai hipotesis penelitian. Setelah penelitian mengadakan penelaahan yang mendalam terhadap berbagai sumber untuk menentukan
anggapan dasar, maka langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang pada tingkat tertentu dipercaya sebagai sesuatu yang benar, bertitik tolak pada pertanyaan yang disusun dalam bentuk masalah penelitian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.